Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah pembelajaran tematik tema 6, subtema 2 pembelajaran 5, kelas 5 ya. Oke, baik kita lanjutkan pembelajaran kita ya tentang perpindahan kalor ya. Sebelum mulai, kalian siapkan dulu alat tulis, buku tematik, buku catatannya. Dan jangan lupa mandi dulu, sarapan dulu ya, biar seger, biar sehat. Kalau pasti sudah sih ya. Kalau yang belum ya, ayo cepat siap-siap dulu ya. Sudah pembiasaan pagi, alhamdulillah. Mari kita mulai, mari kita lanjutkannya. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker kalau misalkan keluar rumah ya. Tapi usahakan jangan sering keluar rumah ya, di rumah aja. Baik, kita mulai. Pembelajaran kita kali ini adalah yaitu tentang perpindahan kalor. Sebentar ya. 1 2 Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mengamati peristiwa perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu adalah perpindahan suatu suhu dari suhu tertinggi ke suhu terendah, ya. Nah, di sini ada gambar. Gambar ini ada gambar orang yang sedang memasak, ya, berkumpul masak, ada orang yang sedang camping. Nah, di suatu kondisi ini banyak sekali mengalami perpindahan kalor atau peristiwa perpindahan kalor, ya. Kita mulai. Teruskan. Nah, di sini pengertiannya. Panas kalor merupakan suatu energi yang berpindah yang diakibatkan perbedaan suhu. Ada suhu rendah, ada suhu tinggi. Itu akan mengalami perpindahan kalor. Ya. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat pindah karena adanya perbedaan suhu. Secara alamiah, kalor atau panas berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju ke suhu yang lebih rendah. Ya. Panas itu akan mempengaruhi suhu yang lebih rendah. Ya, gitu. Kalor tersebut bisa mengubah suhu suatu zat. Contohnya kalau nyetrika, ya. Perpindahan panas itu ada 3 jenis. Yang pertama secara apa? Ini secara konduksi, secara konveksi, secara radiasi. Mari kita pahami satu persatu. Yang pertama itu perpindahan kalor secara konduksi. Kita lihat dulu, perpindahan panas yang melalui suatu zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahannya. Jadi maksudnya si benda panasnya itu tidak ikut berpindah, hanya suhu panasnya saja yang berpindah, gitu ya. Perpindahan panas kalor pada suatu zat itu tidak disertai dengan adanya perpindahan pada partikel-partikelnya. Nah, kita fokus dulu nih, lihat gambar ya. Fokus dulu ke wajannya, bukan ke airnya ya. Nah, di sini ada tepi wajan juga, di sini ada alas wajannya, di sini wajan, di sini pegangannya. Nah, ketika dipanaskan wajan itu, nah, si wajan ini akan ikut panas juga. Nah, panasnya itu kan sumber panas di sini nih, sumber panas ini APD-nya di sini. Kita akan merasakan panas di sini juga, bahkan akan merasakan panas di sini juga ya. Makanya kalau misalkan pegangan wajan itu zatnya berbeda, mediumnya berbeda, karena itu untuk menghindari atau memperlambat hantaran panasnya, gitu ya. Nah, di sini itulah perpindahan panas secara konduksi. Nah, di sini ada contoh perpindahan panas secara konduksi. Ada 5 ya. Yang pertama ada knalpot motor yang menjadi panas pada saat mesin motor dihidupkan. Nih, yang ini ya. Otomatis ini akan kalau misalkan kita lama memakai motornya akan panas. Yang paling cepat terasa panas itu adalah mesin ini nih, mesin dan knalpotnya ya. Kemudian mentega yang dipanaskan pada wajan yang menjadi meleleh di sabun karena panas. 3. Tutup panci terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Fokus yang ini nih. Kalau misalkan kita ada sumber apinya di sini ya, nah maka tutup pancinya juga akan terasa panas padahal jauh dari sini. Nah, itu karena terjadi akan ada perambatan panas ke sininya di wajannya, akan menempel juga ke tutup panci. Itu ya. 4. Air akan mendidih pada saat dipanaskan dengan menggunakan panci logam dan sejenisnya. Kemudian 5. Memasak air dengan menggunakan panci logam, panas panci yang berasal dari kompor yang digunakan saat memasak ya. Kemudian di sini ada setrika ya. Ketika kita nyetrika, panasnya itu kan di sini ya. Panasnya di sini. Kemudian dia akan merembet panasnya ke pakaian kita, ke kain ini. Itu disebutkan konduksi. Oke, selanjutnya perpindahan secara konveksi ya. Perpindahan secara konveksi. Perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut juga berpindah. Seperti contohnya tadi air ya. Contohnya tadi air ini nih. Ya. Bentar, ini nih. Konveksi. Nah, ini nih. Gerakan naik turunnya air ketika dipanaskan. Ini maksudnya perpindahan secara konveksi. Jadi, si air itu kan panas ya. Nah, panasnya itu ada di air. Nah, si airnya itu kan ada belubuk-belubuk gitunya berpindah gitunya itu panasnya itu
mediumnya ikut berpindah. Atau ketika kita menuangkan air, ya air panas itu berpindah juga, otomatis kan si partikel-partikelnya juga ikut berpindah. Kemudian gerakan naik turun ke kacang hijau, kedelai dan lainnya ketika dipanaskan. Mau kacang hijau, mau bikin bubur, mau apa itu kan. Nah, itu sama, ada naik turunnya atau blubuk-blubuk itunya ya. Di airnya itu ya ketika dipanaskan. Kemudian terjadinya angin darat dan angin laut. Maksud angin darat dan angin laut ini adalah ketika malam hari angin itu menuju ke laut, ketika siang hari angin itu menuju ke darat. Nah, terjadilah proses perpindahan kalor dari siang malam itu, otomatis kan kalau misalkan kita rasakan kalau malam itu terasa lebih dingin ya, dingin. Kalau siang itu ada agak hangat panas, tergantung cuaca ya. Kalau misalkan mendung ya mendung gitu kan. Nah, itu kemudian gerakan balon udara ya, gerakan balon udara. Balon udara itu di sini ada panasnya ya. Partikel-partikel panas ini mempengaruhi ada tekanan di sini, api di sini, ya otomatis dia akan mengangkat balon itu ke atas ya. Jadi partikelnya ikut berpindah di situ ya. Kemudian asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Nah, ini asapnya ini adalah mengandung panas ya. Nah, jadi otomatis si panas itu ikut berpindah, partikel ini di sini ada partikel-partikel asap ini ikut berpindah gitu ya. Oke, terakhir secara konduksi, perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor tanpa zat perantara disebut dengan radiasi. Radiasi merupakan suatu perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi tersebut bisa disertai dengan cahaya. Jadi, perbedaannya kalau misalkan konduksi itu ketika nempel itu pasti akan terasa panas, ya. Nempel itu pasti akan terasa panas. Kalau konveksi itu air dituangkan itu akan panasnya berpindah ke sini dengan airnya gitu kan. Nah, kalau radiasi nggak nempel juga, dia akan terasa panas gitu kondisi di sininya gitu ya. Nah, kita lihat contohnya di sini ada api unggun, di sini ada api di sini ya. Nah, apinya sumbernya di sini. Apinya sumbernya di sini. Tapi akan terasa panas di sini tanpa zat perantara, di sini jangan terasa hangat. Ya, bahkan di atasnya juga akan terasa hangat. Nah, ini disebutkan perpindahan kalor secara secara radiasi tanpa zat perantara. Jadi apinya di mana, sumber panasnya di mana, tapi akan terasa panas ke sininya gitu tanpa medium perantara. Itu maksudnya ya. Nah, di sini ada contoh-contoh kalor secara radiasi. Yang pertama, panas matahari, betul ya. Panas matahari yang sampai ke bumi walau dengan melalui ruang hampa. Panas matahari kan jauh, itu berapa juta kilometer. Tapi akan terasa panas ke bumi. Itu proses perbedaan kalor secara radiasi. Kemudian, tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api. Betul apa yang tadi disebutkan ya. Kalau misalkan kita dekat api unggun atau sumber api lain, lilin mungkin misalkan ya, tangan kita didekatkan dengan lilin, maka akan terasa panas ya. Kemudian menetaskan telur unggas dengan menggunakan lampu. Kalau misalkan ternak ayam nih ya, ternak ayam. Ternak ayam itu banyak menggunakan lampu di bangunan-bangunan ternak ayam tuh. Ada ayamnya menetas ya. Menetas dia akan lahir ya, lahir ayamnya. Oke, lanjutnya nomor 4, pakaian menjadi kering pada saat dijemur di bawah terik matahari. Ya, itu terjadi panas secara perbedaan kalor secara radiasi ya. Bisa pakai setrika juga, tapi berarti itu panasnya konduksi ya. Oke, selanjutnya terakhir, warna hitam kusam merupakan penyerap pemancar kalor yang baik. Kalau misalkan kita menggunakan baju hitam full warna hitam di baju kita, kemudian kita keluar dengan cahaya dengan panas matahari, itu warna hitam itu baik di baju maupun di warna-warna apapun, itu warna hitam itu lebih cepat menyerap kalor ya. Jadi kalau misalkan kalian keluar rumah, diusahakan kalau lagi panas terik mataharinya, usahakan jangan pakai baju hitam biar tidak terlalu cepat panas badannya ya. Oke, itu saja ya untuk pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan dipahami. Kita simpulkan bahwa konduksi adalah perambatan panas yang memerlukan suatu zat perantara medium tanpa disertai adanya perpindahan zat atau mediumnya. Kemudian, konveksi perpindahan panas dengan disertai aliran zat perantaranya. Kemudian, radiasi perpindahan panas tanpa medium perantara. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, tadi kan ada Bapak sebutkan pengertian dan contoh-contohnya. Nah, tugasnya adalah
Tuliskan pengertian perpindahan kalor konduksi, konveksi, dan radiasi beserta contohnya masing-masing 3. Kalau tadi kan ada 5 ya, kamu tuliskan saja 3. Terserah mau yang mana. Tulis di buku catatan tematik. Ya, tulis di buku catatan tematik, kemudian setelah selesai fotokan dan kirim ke wali kelas. Bisa dipahami ya? Jadi, tuliskan pengertian konduksi, konveksi, dan radiasi. Boleh cari lebih lengkapnya kalian di sumber lain atau tanya ke perpus ya, di perpus Paul Lutfi ada nih. Nanti kalian tanyain saja. Kemudian tulis di buku catatan tematik, fotokan, kirim ke wali kelas. Bisa dipahami ya? Oke, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Kalian boleh lihatlah peristiwa-peristiwa perbedaan kalor di lingkungan rumah kalian. Sebutin nih kok kira-kira ini perbedaannya apa, radiasi nih, konveksi atau konduksi ya, gitu ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita kali ini. Dicukupkan sekian saja. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan ya. Rajin cuci tangan, selalu pakai masker, hindari kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.